wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini. Selawat dan salam maka kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu kepala sekolah Ibu kepala sekolah SD 1 Tariwanto yang saya hormati, ibu-ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 01 Tanjung Batu, Sri Tanjung, hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kita mulai. Adapun susun acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan dari Ibu Ayu Indria, dan acara yang terakhir penutup. Baiklah, acara kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Dengan ini kepada kepala sekolah SD Negeri 2, SD Negeri 1 Tanjung Batu yang terhormat Ibu Haja Anggia Murni SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru SDN 1 Tanjung Batu yang saya hormati dan yang berbahagia, dan yang tak kalah pentingnya adalah narasumber kita, yaitu sebagai guru calon guru penggerak Ibu Indria yang cukup dan sedang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberinya rahmat, yaitu rahmat sehat dan rahmat kesempatan, sehingga kita dapat memenuhi yaitu undangan Ibu Riani, Ibu Ayu untuk memaparkan yaitu salah satu modul dari pada guru penggerak. Selawat serta salam marilah kita sampaikan ke guru junjungan Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikutnya hingga bahkan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami di sini selaku yang dituah-tuahkan, yaitu merasa bangga, merasa berbahagia kita mempunyai calon guru penggerak. Ya. Dalam hal ini mari kita simak dan kita pahami. Sebentar lagi Ibu Ayu Indria akan memaparkan apa-apa pembelajaran yang didapatnya selama pelatihan. Ibu Ayu Indria akan mengimbaskan dari metode tersebut kepada kita semua. Jadi kita sebagai warga, Bapak Ibu guru SDN 1 Tanjung Batu dapat menerima apa-apa yang dipaparkan oleh Ibu Ayu Indria. Nantinya kita dapat mengimbaskan pula ke anak didik kita. Bagaimana caranya memotivasi anak didik supaya belajarnya lebih aktif lagi, bukannya selama ini tidak aktif, lebih aktif lagi. Jadi kita selaku warga SDN 1 Tanjung Batu merasa bangga sudah mempunyai calon guru penggerak
Mari sama-sama kita doakan supaya Ibu Indria mendapatkan nilai yang baik dan nantinya akan dinyatakan lulus. Apalagi terakhirnya yaitu dikenal dengan panen. Panen di situ berarti Ibu Ayu Indria akan sampai ke penghujung pelatihannya, yaitu disebut dengan panen guru penggerak di situ. Jadi mari kita simak, mari kita camkan, dan mari kita imbaskan kepada anak didik kita. Hanya itu saja sambutan dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi sambutan dari kepala sekolah yang terhormat Ibu Haja Nia Murni SPD. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Ayu Indria SPD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Herdi selaku moderator. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya nak berpantun dulu Bu ya. Karena Sumatera Selatan salah satu daerah yang terkenal dengan budaya pantunnya. Makan udang tapi alergi, tambah lemak pakai sambal terasi. Izinkan saya untuk berbagi, semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersama di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa perlu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang alhamdulillah sempat hadir pada pagi hari ini walaupun belum komplit Pak ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan saya pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk datang, untuk hadir pada kegiatan pagi ini adalah untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi ini merupakan bagian dari kegiatan aksi nyata yang akan saya buat, yang akan saya selesaikan untuk memenuhi tugas dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Jadi kami ditugaskan untuk membuat aksi nyata dan kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari aksi nyata tersebut. Apa itu diseminasi? Nah, saya juga baru kenal kata itu Pak. Setelah masuk dari bagian guru penggerak. Diseminasi itu kalau bahasa yang kita sering pakai sosialisasi, bisa juga pengibasan. Nah, kalau secara bahasa diseminasi ini menyebarkan informasi, menyebarkan pemahaman. Jadi kami ditugaskan dalam pendidikan guru penggerak. Jangan yang tahu tuh cuma guru penggerak yang baik. Yang tahu tuh jangan cuma CGP-nya baik. Tidak bisa berubah. Keadaan tidak bisa berubah hanya karena satu orang. Jadi kami walaupun sehebat-hebat apapun guru penggerak, tapi kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada bantuan, tidak ada kerjasama dari rekan di sekolah, warga sekolah, kami tidak akan bisa merubah apapun. Jadi taruhlah paling banyak ini nih ngajak Bapak Ibu, kita samakan persepsi, yuk kita sama-sama berubah dengan mengubah pola pikir kita dan pemahaman kita. Nah, ini yang akan saya bahas tentang budaya positif. Oke deh, slide ini. Ini akan saya bahas di sini, konsep utama budaya positif. Kayaknya beda di sebelah sini ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga retribusi. Agak banyak Bapak Ibu, tapi saya akan tampilkan poin-poinnya saja, semoga bisa dipahami. Next. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya lanjutkan, nanti Bapak Ibu saya tidak membuka sesi tanya jawab secara khusus, tapi kalau Bapak Ibu di tengah-tengah saya memaparkan ada yang ingin ditanyakan, kurang paham atau ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi topik baik, silakan di tangan, tidak apa-apa, diikat saja, tidak apa-apa. Nanti silakan ajukan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu. Oke, lanjut ke yang saya bahas di depan, pembelajaran terdiferensiasi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengubah paradigma. Jadi selama ini kita terfokus nih, kalau ngajar pokoknya selesai 1 semester selesai pembelajaran, harus habis mau tidak mau harus selesai. Misalnya 1 bulan targetnya 1 tema ya. Kalau untuk di kurikulum 2013 targetnya 1 bulan 1 tema, pokoknya harus selesai nih. Karena itu kita mengabaikan anak tadi paham atau tidak. Kita tadi mengabaikan anak tadi sudah ngerti belum yang kita ajarkan selama 1 bulan tadi. Pokoknya selesai, target kita seperti itu. Tapi ternyata itu salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena anak itu kan punya tahap pemikiran yang berbeda. Anak itu daya tangkapnya beda. Ada misalnya pelajaran matematika misalnya, di dalam 1 kelas itu ada anak yang sudah bisa perkalian. Ya ada, tapi ada juga anak yang hafalan kalian 2, 3 pun tidak bisa. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran misalnya dari kelas 6 nih, ada pembelajaran di kelas 6 itu misalnya luas bangun ruang. Sementara luas bangun ruang itu kaitannya dengan perkalian, pembagian itu menyangkut itu semua. Jadi bagi anak-anak yang tidak bisa perkalian, dia tidak bisa melanjutkan pembelajaran itu. Jadi maksud pembelajaran terdiferensiasi, anak itu tidak dapat kita kotak-kotakkan Bapak. Dalam tanda kutip ya. Jadi anak yang belum bisa perkalian dengan anak yang sudah mahir perkalian, jangan disamakan tugasnya. Misalnya nih anak yang sudah bisa perkalian bisa kita lanjutkan dengan pembelajaran yang seharusnya nih, misalnya tentang luas bangun ruang. Anak yang tidak bisa tadi boleh kita tidak ikutkan saja di situ. Dia dengan kelompoknya kita ajari perkalian. Nah, anak yang sudah bisa tadi bisa jadi tutor sebayanya mereka, tutor sebaya. Jadi membantu kita ngajarkan anak yang tidak bisa. Ya, jadi itu pembelajaran terdiferensiasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak, kemampuan anak, minat anak. Agak susah, agak sulit memang karena banyak tugas yang harus kita kerjakan Bapak ya. Nak ngontrol yang satunya, nak ngontrol kelompok. Itu tugas kita, tugas murid. Yang mau tidak mau memang harus seperti itu. Jadi ketika anak pulang ke rumah ada hasil yang dia dapat. Oh, aku bisa perkalian, aku sekarang bisa perkalian. Kalau kita teruskan dia melanjutkan luas bangun ruang tadi tidak ada hasilnya juga, ada dampak juga buat anak tuh karena dia udah ngerti. Ya, daripada seperti itu kita ajarkan sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Oke, next. Nah, profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang untuk di sekolah kita sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4. Dulu waktu kurikulum 2013 apa Bu Tika? PPK ya. Pendidikan penguatan karakter kalau tidak salah. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila. Nanti di mata pelajarannya ada P5 ya, Ibu Riz. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu dimensinya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi ini sebenarnya sudah harus dari sekarang kita sampaikan ke anak, kita kenalkan ke anak tentang dimensi profil pelajar Pancasila, karena inilah karakter-karakter yang kita tanamkan kepada anak. Tidak apa belum Bapak Ibu kelas 4, kelas 1 ya. Jadi ini tidak apa-apa sih dikenalkan ke anak-anak. Ada nyanyinya, pokoknya saya nyanyi dikit ya. Ini cara mengenalkan dimensi profil pelajar Pancasila ke anak. Suara saya agak keras kalau tanpa mic biasanya. Kalau ngajar anak kedengaran suara saya tanpa mic biar bisa bergerak Bapak Ibu ya. Semoga saya ingat
musik ini apa? Naik beca. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. kalau pakai gerakan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya sekali lagi ya, nanti kita bareng-bareng ya, boleh coba ya. Ya kalau nanti cobakan ke apa namanya apa bu? Iya, tapi itu dimensi ya. Belajar musiknya tidak siap. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo ibu kan ber-SD, kita biasanya nyanyi. Ibu berdiri bu. Tidak ada Pak, itu saja dimensi belajar Pancasila. Oke Bapak ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Nanti kita pelajari lagi biar hafal. Jadi itu bolehlah sekali-kali kita kenalkan ke anak, walaupun mungkin sekarang baru kelas 1 dan kelas 4 yang menerapkan kurikulum merdeka, tapi boleh dikenalkan saja ke anak-anak ini loh dimensi profil pelajaran Pancasila yang nanti dimensi-dimensi ini akan kita bentuk ke anak-anak, semoga bisa jadi karakter yang kuat nanti ditanamkan ke anak-anak. Oke, next. Ini salah satu poin-poin dalam budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Kalau Bapak Ibu baca itu, saya tidak akan membacakan secara penuh di situ. Tapi intinya disiplin positif itu disiplin. Kalau kita bicara disiplin, pasti ujungnya peraturan. Pasti ujung-ujungnya kepatuhan yang harus ditaati. Ujung-ujungnya lagi akan menimbulkan biasanya ketidaknyamanan karena dilakukan secara terpaksa. Tapi beda dengan disiplin positif yang kita maksudkan di sini adalah supaya disiplin itu lahir dari dalam diri anak sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena dorongan, bukan karena ini, tapi memang datang dari keinginan murid itu sendiri. Disiplin itu lahir dari kebiasaan. Awalnya lahir dari kebiasaan baik di sekolah. Misalnya nih, seperti di sekolah kita punya kebiasaan Jumat bersih misalnya. Jadi ketika kegiatan Jumat bersih, anak-anak kita tuntut untuk bergotong royong, untuk pembersihan, untuk bersih-bersih, menjaga kebersihan. Nah, dari kegiatan-kebiasaan itu maka akan lahir karakter. Apa itu karakter? Jadi ketika anak gotong royong, pembersihan, akan lahir jiwa gotong royongnya, jiwa kerjasamanya, jiwa cinta lingkungannya, jiwa cinta kebersihannya. Nah, dari karakter itulah maka akan tumbuh disiplin positif. Jadi ketika anak misalnya lihat sampah di jalan atau misalnya sudah habis makan jajan, sampahnya langsung dibuang ke kotak sampah tanpa kita perintah. Nah, sudah makan buang ya kotak sampah. Atau misalnya itu lihat sampahnya dibuang ke
dalam dirinya disiplin positif, maka dengan kesadarannya sendiri dia akan buang sampah itu ke dalam kotak sampah. Nah, itu namanya disiplin positif. Jadi yang sudah tertanam di dalam diri anak. Oke, next. Ini lagi poin selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi misalnya atau kurang terpenuhi, maka jangan heran anak-anak kita sering melakukan kesalahan, pelanggaran. Misalnya ada anak-anak yang kita sedang menjelaskan di depan, kemudian dia asik bermain di kursinya, di bangkunya, ngobrol, ketawa-ketawa padahal gurunya sedang menjelaskan di depan. Kenapa anak itu? Anak itu ternyata kurang kebutuhannya dalam kesenangan. Anak itu mencari kesenangan, ya, walaupun dalam kondisi dan waktu yang kurang tepat. Anak itu merasa dirinya butuh kesenangan. Kemudian misalnya ada anak yang suka peretah-peretah, ya. Ada anak yang hanya ingin didengar tapi tidak mau dengar. Ada anak yang ketika diskusi maunya dia sendiri yang dominan. Itu anak-anak yang merasa kebutuhan dasarnya penguasaan itu kurang terpenuhi. Jadi dia menunjukkan itu dan itu akan kita anggap sebagai suatu kesalahan. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Jadi ketika orang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Ada dua motivasi yang terbagi di sini. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu nanti kita lanjutkan ke ekstrinsik saja. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang termasuk dalam motivasi intrinsik. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum, ya. Jadi motivasi anak misalnya buang sampah di kotak sampah, nanti kena marah ibu kalau tidak dibuang. Nah, jadi yang ia lakukan itu atas dasar takut, atas dasar ketidaknyamanan, atas dasar takut dihukum. Itu namanya motivasi yang lain, yang ada datangnya dari luar dirinya, namanya ekstrinsik. Sama halnya dengan ketika seorang anak melakukan sesuatu tapi karena iming-iming hadiah, ya, nanti kalau kamu lakukan itu ibu kasih uang deh, atau misalnya nanti ibu belikan permen misalnya, ya. Nah, ia lakukan itu karena alasannya cuma pengen dapat hadiah, cuma pengen dapat pujian. Itu juga ekstrinsik karena lahirnya bukan dari dirinya sendiri. Beda ketika anak melakukan sesuatu tadi buang sampah atas dasar kesadarannya sendiri, karena ia merasa itu penting, itu harus, bergunanya bukan cuma untuk dirinya sendiri tapi mungkin untuk lingkungan. Jadi dia sadar sendiri, itu namanya motivasi intrinsik. Oke, next deh. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ini disiplin yang kita terapkan, tapi itu sebenarnya adalah bentuk dari kegagalan. Yang pertama, hukuman. Kenapa dianggap gagal? Karena hukuman itu yang jelas menyakitkan. Walaupun bukan hukuman fisik, ya. Kalau hukuman fisik jelas itu menyakitkan. Hukuman kita menghardik misalnya, kita menunjuk anak walaupun tidak menyentuh anak, tapi justru tenang saja akan melukai hati anak. Tentunya akan buat anak malu, apalagi kita melakukannya di depan orang banyak misalnya. Kedua, anak menjadi tidak nyaman. Selanjutnya, murid menjadi takut sama kita, bentuk penyiksaan. Kemudian ujung-ujungnya murid jadi menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi. Kemudian murid menjadi tidak ramah. Yang selanjutnya, penghargaan. Ini saya baru tahu juga, ternyata penghargaan itu bentuk dari identitas yang gagal. Kenapa gagal? Satu, karena penguatannya hanya jangka pendek. Misalnya kita suruh anak mengerjakan tugas, yang bisa menyelesaikan tugas cepat boleh istirahat, kita upah kayak itu, ya. Biasanya nggak seperti itu, ya. Yang sudah selesai boleh langsung istirahat. Itu jangka pendek, karena ketika kita sudah tidak menjanjikan itu lagi, ya anak tetap malas-malasan kerjaannya. Kemudian tidak efektif tadi, karena sifatnya jangka pendek, jadi tidak efektif, merusak hubungan. Misalnya nih kita puji anak itu di depan teman-temannya, merusak hubungan di sini, jadi bisa menimbulkan rasa iri, ya, rasa dengki mungkin, ya, kalau anak-anak itu yang bisa merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Di
Sini maksudnya ketika ya tadi misalnya yang bisa duluan kerjakan, sudah menyelesaikan duluan boleh istirahat. Jadi anak tadi kerjakannya aktivitasnya asal-asalan, pokoknya sudah bisa istirahat. Jadi kualitasnya menurun, ketepatan dan ketelitiannya pun menurun karena pengen cepat dapat hadiah tadi. Ya, itu ternyata penghargaan sama halnya seperti menghukum karena bisa merusak potensi seorang anak. Next. Nah, ini ada yang dimaksud dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin, konsekuensi, dan restitusi ini termasuk sukses. Kenapa? Karena ketika kita melakukan konsekuensi ini biasanya sifatnya dua arah. Beda sama hukuman. Kalau hukuman biasanya refleks anak nakal, silakan nak lari di lapangan, ya sifatnya refleks. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya dua arah, sudah ada kesepakatan duluan. Misalnya nah rambutnya panjang ya, gondrong ya. Besok kalau tidak dipotong ibu gunduli misalnya ya. Nah itu kan sudah ada konsekuensi, kalau ada kesepakatan sebelumnya dengan anak. Penguatannya masih dalam jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring karena harus terus diawasi. Kalau anak itu tidak diawasi konsekuensinya tidak jalan. Kemudian stimulus, harus ada pesan yang tersampaikan secara verbal ke anak. Besok rambutnya dipotong, kalau tidak dipotong nanti ibu gunduli ya misalnya. Itu harus ada pesan atau stimulus, kemudian respon dari anak. Kemudian jadi murid, dampaknya murid menghormati peraturan karena ada konsekuensi yang harus mereka terima kalau tidak dilaksanakan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena sudah kepikiran bakal digunduli tadi, Pak, Bu, ini tidak mikir lagi aku benar salah, disuruh potong rambut, nah aku salah beda. Jadi dia tidak punya waktu untuk merenungi salah dia di mana. Pokoknya dipotong jangan sampai digunduli. Restitusi, kalau restitusi itu apa ya, kita kasih kesempatan anak untuk merenungi kesalahan mereka, untuk menjadi kesalahan mereka, kemudian mereka cari solusinya sendiri. Itu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Jadi kita tanya misalnya, nak tuh rambutnya gondrong, bagus tidak rambutnya gondrong? Pasti jawab tidak, ya, tidak ibu. Bagusnya kayak mana? Dipotongnya. Jadi dia cari solusi sendiri. Bagusnya seperti apa nih rambut saya biar bagus ya. Jadi bukan kita takut-takuti, bukan kita kasih konsekuensi, tapi anak disuruh mikir sendiri. Bagusnya seperti apa? Ya, itu namanya restitusi, Pak Bu. Anak menjadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Murid memegang kontrol atas dirinya sendiri. Ya, jadi dia tahu mana yang baik buat dia, mana yang salah buat dia. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki diri, langsung kita omongin, kita pancing, kita tuntun. Jadi dia bersemangat untuk merubah dirinya sendiri. Next. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini akan saya dalami sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak bisa merestitusi dirinya sendiri, jadi dia tidak akan merasa malu, dia tidak akan merasa takut, dia bangga dengan dirinya sendiri. Ya kalau kita hukum biasanya, kita kasih konsekuensi, ujung-ujungnya anak jadi takut, anak menjadi malu ke teman-temannya. Beda dengan kita restitusi, dia akan menjadi bangga, karakternya menjadi lebih kuat. Restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi kita tawarkan dulu kan. Bagusnya seperti apa sih Kak? Kalau rambutnya banyak diapakan bagusnya? Jadi anak disuruh pikir, kita kasih tawaran. Menuntut anak untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan. Kira-kira kalau anak rambutnya panjang, kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi apa? Mungkin dia butuh perhatian, Bapak Ibu ya. Dia butuh perhatian dari kita. Kalau rambutnya pendek biasanya kita sudah. Kalau rambutnya panjang kan jadi perhatian kita. Nah itu rambutnya panjang. Karena dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi itu tujuannya untuk menguatkan anak. Fokus pada solusi. Oke, next. Perbedaan ini secara cara umum saya jelaskan. Hukuman misalnya guru, kasusnya siswa berkelahi dengan teman lainnya, hukumannya guru menghukum siswa membersihkan kamar mandi. Nah, galak kan? Bersihkan kamar mandi. Nah itu tipikal guru yang gak nanya lagi alasannya apa, langsung bersihkan kamar mandi. Itu tipikal guru yang suka menghukum. Efeknya apa? Guru marah, kemudian anaknya jadi takut. Ini tipikal guru yang suka ngasih konsekuensi. Misalnya, nah budala kan berdua tipe perjanjian, tulis di kertas banyak-banyak.
Nah, itu tipikal konsekuensi, memang tidak ada hukuman fisik, tapi maksudnya mungkin efek jerah, saya itu jerah. Tapi itu salah sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang benar adalah restitusi. Kita kasih keyakinan kelas. Itulah kenapa nanti saya akan ajak Bapak Ibu buat keyakinan kelas. Jadi karena ini kita akan tanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak. Jadi ketika dilakukan kesalahan kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, kita sudah buat keyakinan kelas kan? Yang diyakini apa sih? Apa yang sudah dilanggar? Kayak kemarin anak saya 2 bulan berkelahi. Padahal kemarin baru selesai saja buat keyakinan kelas. Mereka berkelahi, biasanya saya panggil. Kemarin kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Ditanya dulu anaknya. Ini bu, ya. Kemarin kita baru berkeyakinan kelas. Tunggu aku sebut dengan keyakinan kelas. Sebutkannya walaupun sambil baca ya. Yang dilanggar apa? Saling menghargai. Nah, itu tahu. Terus sebenarnya yang bagusnya kayak mana? Ya bu, ini kami jangan lagi ini saling nggak tahu bahasa Indonesia ya. Yang saling ejek bunyi kan kebala. Jadi anak dikasih tahu orang, dikasih pilihan. Ini yang salah di mana? Yang bagusnya kayak mana? Jadi mereka berpikir sendiri, dia tahu letak salahnya di mana, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi walaupun kita tanpa hukum, tanpa iming-iming, mereka bisa tahu menyadari kesalahannya. Itu yang diinginkan dalam restitusi. Oke, Bapak Ibu bisa saya next? Atau mau ditanyakan? Oke, lanjut. 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu ya Bapak. Ada guru penghukum, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru yang sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Jadi saat ini saya akan ngajak nih Bapak untuk merefleksikan diri kita. Selama ini kita jadi guru yang seperti apa sih? Apa guru yang galak hukum? Apa dikit-dikit guru yang sering buat anak baper? Apa guru yang dikit-dikit suka jadi teman ya? Oke, next deh. Nah, ini tipikal guru ya. Yang pertama menghukum. Misalnya sama siswa berkelahi dengan temannya. Nah, melanggar aturan kan? Patuhi aturan sekolah. Berdiri di depan lapangan. Nah, berdiri di lapangan. Itu guru yang suka menghukum. Nah, pasti lah Bapak Ibu menghukum pula tuh. Nah, anak itu jadi punya jargon dari Bapak Ibu gurunya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini guru-guru yang dalam kelas-kelas. Misalnya, ibu kecewa deh sama kamu. Itu kenapa itu? Misalnya PR-nya tidak dibuat sudah berapa kali. Ibu kan sudah sering ngomong sama kamu, PR-nya dibuat. Ibu kecewa lah sama kamu ya. Kenapa kamu gitu sama ibu? Nah, jadi anak-anak walaupun bahasanya lembut, tapi buat anak tadi jadi kecil hati ya Bapak Ibu ya. Itu tipikal guru yang suka membuat rasa bersalah ke anak. Oke, next. Teman. Ini tipikal guru yang mengajak anaknya sebagai teman. Bahasa yang digunakan bahasa teman misalnya. Ya ada apa-apa, buat salah itu biasa misalnya ya. Lain kali jangan kayak itu ya. Itu tipikal teman. Kemudian pemantau, sukanya mantau. Itu peraturannya apa? Sudah tahu tidak boleh berkelahi. Coba ingat peraturannya apa? Itu tipikal guru yang hobinya ngantau. Biasanya guru seperti itu dikit-dikit balik ke konsekuensi. Itu guru pemantau. Yang terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Seperti saya sebutkan tadi. Jadi anak dibimbing untuk mengetahui menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Jadi manajer dan restitusi itu saling berkaitan. Kalau saya diajak merefleksikan diri Bapak Ibu selama ini, saya kalau ditunjuk tipikal mana, saya sebenarnya teman. Saya lebih ke teman. Nah selama ini saya pikir Bapak Ibu ya, kalau kita jadi teman, akrab nih ke anak, lebih mudah untuk ngasih pemahaman, lebih mudah untuk ngasih pengertian. Biasanya kalau dulu di tahun kemarin, saya sering di sela-sela pelajaran, misalnya anak jaga tugas, saya sering mancing-mancing anak curhat, ya. Karena yang diajarkan kelas 6 ya sudah cukup dewasa ya saya pikir untuk di tingkat SD. Jadi sering mancing-mancing anak untuk curhat, cerita kan keseharian kemarin bagaimana. Jadi ujungnya anak cerita dengan mengalir saja. Nah maksud saya di situ ya saya pengen mengakrabkan diri dengan anak. Jadi anak itu tidak sungkan sama saya, tidak segan sama saya, tapi ternyata salah karena ujung-ujungnya satu. Anak tadi jadi bahasa kita minta melunjak, dia jadi melunjak anak tadi. Kemudian merasa bergantung sama kita. Ibu ini ada inilah yang aku kecil, aku nilai ini gitu ya. Nah itu kita jadi anak merasa tergantung sama kita, merasa kalau kita tidak penuhi kebutuhannya, dia jadi kecewa. Ternyata itu salah. Yang paling baik posisi kontrol dulu terbaik adalah menjadi seorang manajer. Kita sama-sama mengubah diri kita
menjadi posisi manajer. Kalau agak keren Bu ya, manajer ya, gajinya besar kan ya, manajer. Oke, lanjut next. Nah ini secara besar agak ini Bu ya, kita nggak kelihatan ya. Ya, itu posisi guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Efeknya apa? Kalau penghukum dia ada di kolom terakhir ya, bisa mengulangi kesalahan. Kalau kita jadi penghukum, tidak akan efektif karena anak akan kembali mengulangi kesalahannya. Kemudian kalau kita jadi pembuat orang merasa bersalah, anak akan menjadi rendah diri, ya, karena kita tadi buat anak tadi kayaknya salahnya ya. Jadi anak tuh menjadi kecil hati, menjadi rendah diri. Kalau dia jadi teman, kalau kita jadi teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung sama kita. Itu kalau kita jadi guru posisinya benar. Kemudian pemantau, anak menitik beratkan pada sanksi. Yang ujung-ujungnya bapak ini pasti ujung-ujungnya pasti bapaknya jenuh. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Terakhir kalau sebagai manajer, anak tuh evaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi memang sulit, saya tahu sulit karena ya saya taruh lagi baru belajar konsepnya baik. Untuk praktekannya akan saya rasa berproses. Jadi kita belajar sama-sama menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Oke, next. Nah ini keyakinan kelas. Jadi selama ini ketika datang ke sekolah, nah bukan sekolah kita saja, sekolah lain juga ketika kita datang sekolah ada di tempelan di kelasnya peraturan kelas 5 misalnya, peraturan kelas 2. Ternyata yang baik bukan peraturan, bukan kesepakatan. Yang baik adalah keyakinan kelas. Kita ajak anak untuk membuat keyakinan dari nilai-nilai yang kita anggap baik. Di sini ada kalimat mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan helm saat mengendarai motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat COVID kemarin dan mencuci tangan setiap saat. Apalah kira-kira? Karena ya ujung-ujungnya tadi kembali ke keselamatan. Pakai helm yang biar kita selamat. Pakai masker yang bisa kita selamat terlindung dari COVID. Karena nilai keselamatan tadi yang kita yakini, maka kita patuh dengan aturan tersebut. Karena kita yakin kita pasti selamat. Oke, next. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan di kelas ini termasuk dalam disiplin positif. Jadi ada baiknya nanti setelah ini, yuk kita di kelas sama-sama walaupun bentuknya sederhana, tidak perlu bagus, Bapak Ibu ya. Kita ajak anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan misalnya kalimatnya tidak dilarang buang sampah sembarangan, itu peraturan. Dilarang buang sampah sembarangan. Beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas dia pasti ada konsekuensi di belakangnya. Dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan jika tidak. Oke, ini dia bukan kasus deh, bukan kasus ada rumah. Kasusnya misalnya si anak datang terlambat, bukan dia oke lah datang terlambat, si anak datang terlambat. Peraturannya dilarang datang terlambat. Beda dengan kesepakatan, tidak boleh datang terlambat. Yang datang terlambat tidak boleh masuk kelas. Itu kesepakatan karena ada konsekuensi di belakangnya. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas cukup dengan yang positif saja. Datang tepat waktu. Ya, itu beda peraturan, keyakinan, kesepakatan dan keyakinan. Keyakinan lebih abstrak, kalimatnya lebih umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau buat keyakinan tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata tidak boleh. Jadi kalimatnya bentuknya positif, sesuai dengan kondisi kelas, disesuaikan dengan kondisi kelas. Ya, misalnya kita berperaturan nih, boleh bawa HP, misalnya ya, boleh bawa HP kan tidak sesuai dengan kondisi kelas kita. Mungkin saya kelas 1 bisa bawa HP. Ya, jadi sesuaikan dengan kondisi kelas. Semua warga kelas harus berkontribusi, harus menyampaikan pendapatnya, harus pengennya kelas impiannya seperti apa sih? Kemarin ditawarkan, terserah pikiran kamu sendiri maunya seperti apa. Ada yang di kelas boleh makan, ada yang seperti itu Bu ya. Di kelas boleh makan, di kelas boleh pakai sendal, ada yang ibunya
Jadi kalau pakai sendal mungkin ya. Jadi mereka meluangkan pikirannya sendiri, ya dengan impian mereka sendiri. Jadi kita tampung, kemudian kita cari yang terbanyak. Kemudian berupa pernyataan yang universal tidak terlalu banyak. Jadi kalau berarti dengan kelas tidak banyak-banyak, Bapak Ibu cukup beberapa biji saja masih kita loh. Yang penting anak-anak mudah mengingatnya. Kemudian kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya jangan sampai 1 tahun yang itulah keyakinan kelasnya. Kalau bisa kita ubah sesuai dengan kondisi. Oke, next. Nah itu contohnya saja. Ya ini baru saya terapkan tahun ini loh Bapak Ibu ya. Jadi setelah mempelajari modul ini, ternyata memang harus buat keyakinan kelas ini. Proses-prosesnya yang kami jalankan kemarin membuat keyakinan kelas. Oke, next. Ini yang ada di belakang Bapak Ibu sekalian sudah ditempel. Jadi anak-anak kita tempel keyakinan kelas. Kemudian anak-anak disuruh tanda tangan Bapak. Jadi anak-anak ada kertas, ada tanda buktinya kalau anak-anak meyakini nilai itu sepakat untuk meyakini nilai tersebut. Oke, next. Segitiga restitusi. Ini proses terakhir dalam disiplin positif. Jadi untuk merestitusi dana itu ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi untuk proses menstabilkan identitas ini, misalnya kemarin saya dalam tugas demonstrasi kontekstual itu ada buat video menerapkan segitiga restitusi. Kasusnya diri tidak piket kelas sih. Jadi ketika temannya nyuruh piket kelas, alasannya nggak malas. Ya, jadi ketika menyelesaikan kasus seperti itu, yang kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya seperti apa? Kalau menstabilkan identitas, stabilkan dulu identitas salahnya. Jadi anak kita harus kembalikan bahwa yang dia lakukan itu adalah manusiawi. Jadi setiap orang bisa melakukan kesalahan, setiap orang bisa saja berbuat salah. Jadi misalnya ketika meresponsif anak, tadi kenapa? Misalnya ditanya gurunya, tadi kenapa? Ya Bu, saya dari berkelahi misalnya. Oleh apa misalnya? Ini apa? Ini Bu, dia tadi ini dorong saya misalnya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Oh tidak apa-apa nak, berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah loh seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu anaknya. Kondisinya kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan cara seperti apa? Menanyakan alasan. Kita cari, kita tanya alasannya seperti apa. Kenapa kamu sampai seperti itu? Kenapa sampai berkelahi? Kenapa sampai tidak piket kelas? Pasti punya alasannya. Itu yang merupakan bentuk dari validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan. Kalau sudah berkeyakinan kelas, kita tanya, kita kembalikan keyakinan kelas. Kalau misalnya belum ada, kita tanya anak, baik gak sih saya itu? Baik gak sih berkelahi? Bagus gak sih kalau tidak piket kelas? Kelasnya jadi seperti apa nantinya? Kalau berkelahi nanti dampaknya seperti apa? Nah kita dulu ke situ, kita tanya hal-hal nilai kebajikan apa yang seharusnya dilakukan dan seharusnya yang tidak dilakukan. Insya Allah kalau kita terapkan seperti ini, dengan proses seperti ini, dengan tahapan seperti ini, insya Allah kita akan temukan anak-anak yang mempunyai kepribadian yang kuat, karakter yang kuat, anak-anak yang bisa menyadari kesalahannya masing-masing, anak-anak yang bisa mencari solusinya sendiri, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan mandiri insya Allah. Bismillah. Next. Oke, yang terakhir ini slide terakhir kalau tidak salah. Bapak Ibu semuanya, lagi-lagi tujuan saya untuk mengajak Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini bukan hanya semata-mata ingin menyelesaikan tugas, tapi memang saya rasa penting untuk menyamakan persepsi, memberi pemahaman yang sama bahwa budaya positif ini penting. Kita tanamkan disiplin positif sama anak-anak, bagaimana kita merubah paradigma kita menghadapi anak-anak yang gurunya bukan menuntut tapi menuntun. Ya Bu ya, selama ini kita sering menuntut anak untuk bisa ini, untuk bisa itu, padahal kita tidak pernah tahu kenapa anak tidak bisa. Aku dia tidak bisa, tidak pernah cari tahu alasannya. Pokoknya apa yang kita minta maunya dituruti. Jadi kita rubah paradigma itu dari guru yang menuntut menjadi menuntun. Kemudian dalam slide itu saya tuliskan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik.
di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, kita among Bapak ya, yang diposisikan sebagai seorang manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sama-sama saya ngomong di depan bukan karena saya sudah besar Bapak Ibu ya, maunya kita sama-sama belajar. Saya pun juga banyak sekali kekurangan. Saya dari di depan ya sebagai penyambung lidah saja Bapak Ibu ya dari Menteri Pendidikan, karena saat ini memang program unggulannya guru penggerak, jadi kami memang ditugaskan untuk menyampaikan amanat ini, untuk menyampaikan apa yang kami pahami. Semoga bisa menularkannya kepada Bapak Ibu semuanya. Yuk sama-sama kita mengubah diri kita, kita bergerak, kita mengubah paradigma kita yang selama ini salah, kita menjadi guru yang lebih profesional, yang menjadi guru yang lebih baik lagi di depan. Semoga terakhir, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu semuanya. Tidak ada sesuatu hal yang sempurna, saya pikir cuma ketika kita mempunyai pemikiran untuk berubah menjadi lebih baik, semuanya akan gampang untuk berjalan. Saya rasa seperti itu. Baik Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu semuanya, demikianlah pemaparan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum ditutup, sampai di sini tadi tidak ada yang mau bertanya. Aku memang sudah paham. Mungkin ada yang mau berbagi cerita, ada tidak? Boleh deh kalau nak bagi cerita, mungkin tidak ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Karena memang guru kita banyak yang berhalangan hadir, agak sepi, tapi tidak apa-apa. Semoga nanti setelah ini bisa sama-sama kita diskusikan kembali, kita beri pemahaman lagi pada guru-guru yang tidak hadir hari ini. Satu lagi, mungkin akan setelah ini akan sering sekali saya akan merepotkan Bapak Ibu semuanya dengan tugas-tugas dan bantuan-bantuannya. Saya mohon maaf, saya sedikit kadang mengganggu, tanpa minta foto, ya, dan tanpa ngajak syuting, ya. Saya mohon maaf, ya, inilah salah satu kewajiban kami harus kami selesaikan. Saya hanya berkesempatan saja lebih dahulu dari Bapak Ibu mengikuti program ini. Saya rasa mungkin ketika Bapak Ibu mengikuti program ini bisa jauh lebih baik dari saya. Saya harapkan mungkin nanti kesempatan di angkatan 9, 10, 11, 12 Bapak Ibu bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Bapak kira-kira yang tertarik nanti mengikuti mendaftar sebagai guru penggerak selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang mau disampaikan, saya akhiri kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di Negeri 01 Tanjung Batu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya yang sudah disempatkan hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Ayu Indriya SPD selaku calon guru penggerak. Pemaparan yang begitu panjang dan lebar, semoga kita dapat mengerti dan memahaminya. Tak paham? Atau mungkin ada pertanyaan? Ibu Ayu? Ibu Eli? Ibu Tika? Ya, tidak ada ya. Baiklah, Ibu-ibu, dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Ayu Indriya SPD tadi, maka selesai juga acara kita pada hari ini. Mari acara ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumur belakang cakep, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang,
Bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, menggerakkan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Oke, hari ini Ibu mau ngajak kalian membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita mulai belajar mengajar seperti biasa, ini kan kita baru masuk tahun ajaran baru ya. Jadi Ibu pengen ngajak kalian terlebih dahulu kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita yakini bersama, yang kita rundingkan bersama, yang kita bahas bersama, kita buat kesimpulan bersama untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi nilai-nilai itu kita yakini bersama kalau nilai itu adalah hal yang bagus, hal yang penting kita terapkan di kelas. Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang harus kita yakini, kita laksanakan bersama, kita komitmen bersama untuk melaksanakannya. Sementara peraturan tadi kalau kita tidak laksanakan, kita dapat hukuman. Saya seperti itu nah ya. Peraturan kelas tidak boleh makan di kelas. Kalau tidak boleh makan berarti kalau dilaksanakan mendapat hukuman. Beda dengan keyakinan kelas. Nanti kita akan pelajari bersama sambil berproses nanti ya, perlahan-lahan. Baiklah, nanti Ibu akan bagikan kertas namanya sticky note. Jadi kertas ini bisa ditempel nanti di papan tulis. Kalian tulis nilai-nilai yang ingin kita laksanakan di kelas. Misalnya harus datang tepat waktu, atau misalnya sebelum belajar berdoa lebih dahulu, atau tidak boleh mencontek. Boleh, pokoknya terserah kalian. Nilai-nilai yang ingin kalian terapkan, nilai-nilai yang ingin kalian nilai itu ada di kelas itu, ya. Ini yang lengket itu ya. Terusnya di kemudian bacakan namanya, tidak bisa disebut namanya. Bukan ini Tidak boleh membuang sembarangan sampah. Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah sebelah sini ya. Lanjut. Tidak boleh tidak piket kelas. Sama. Oh, berarti bisa boleh masuk ke tanggung jawab. Keyakinan kelas tidak boleh makan, tidak boleh berbicara. Tidak boleh makan, tidak boleh berbicara. Oke. Semua murid atau siswa harus datang Harus datang tepat waktu. Lanjut. tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan.
kalian buat tersebut jadi keyakinan kelas kita. Ini buat kesimpulan ya. Keyakinan kelas yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Satu lagi, kalau namanya keyakinan kelas, dia tidak boleh ada kalimat negatif. Harus kita ubah semua menjadi kalimat positif. Atau kalimat negatif ya tidak boleh itu kalimat negatif. Jadi kita buat menjadi kalimat positif, kita ubah. Yang kedua, datang tepat waktu. Boleh. Datang tepat waktu. Ada lagi yang ketiga bisa bantu kesimpulannya. Saling di sini rekamannya tidak boleh mencontek, harus mendengarkan dulu saat menjelaskan. Berarti itu saling menghargai. Jadi kalau ada guru yang bicara ya kalian dengarkan dulu. Misalnya kalau ada ulangan tugas kita sendiri karena menghargai pekerjaan orang. Ada yang mau ditambahin dari 5 poin? Bu, kayaknya dia kurang, boleh tangannya. Atau ada yang tidak setuju dengan yang ditulis di papan tulis, boleh tunjuk tangan. Semua sudah sepakat atau belum? Coba keras-keras suaranya, sepakat atau belum? Deal? Ini susah kan ya? Oke, ya, jadi keyakinan kelas kita sah, oke? Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat poster. Kita buat secantik mungkin keyakinan kelasnya, bisa bawa karton dan lain-lainnya. Kita buat sebentar. Kemudian ada komitmen, kamu harus tanda tangan di situ sebagai bentuk kamu sudah menyepakati dan mengikuti keyakinan yang kita buat dan sepakat untuk melaksanakannya bersama. Oke? Oke.